belajar ISKA, di ruang belajar ISKA teman-teman belajar ISKA, di ruang belajar ISKA ada playlist terbaru yaitu Book View, Book Review. Dan pada kesempatan kali ini, buku pertama yang akan aku review adalah novel klasik Indonesia karya Mochtar Lubis, Harimau Harimau. Aku akan mengajak teman-teman menyelami ketegangan kisah dari novel ini. Novel ini tidak hanya bercerita tentang petualangan pencari damar, tetapi bagaimana manusia menyelami sisi-sisi dalam dirinya. Bagaimana cara manusia menghadapi ketakutan dan konflik moral dalam dirinya. Yuk kita bahas. Di novel ini berkisah tentang 7 pencari damar dari desa Air Jernih. Desa ini ada di daerah Sumatera. Mereka bertujuh ini harus mencari damar sampai ke dalam hutan. Ketujuhnya adalah Wak Katok, Pak Haji, Pak Balam, Sutan, Talib, Sanep, dan terakhir Buyung. Ketujuhnya ini mempunyai karakter yang berbeda. Seperti Wak Katok, dia merasa mempunyai ilmu lebih. Dia merasa menjadi pemimpinan dari grup ini. Kemudian ada Pak Balam. Pak Balam itu lebih pendiam karena ada sesuatu mungkin di dalam dirinya. Dan beliau ini pernah menjadi pejuang kemerdekaan. Kemudian ada Pak Haji. Pak Haji ini adalah seorang yang saya paling suka karakter Pak Haji ini. Beliau itu mempunyai ilmu yang lebih tapi pendiam. Kayak peribahasa, semakin banyak semakin tua padi akan semakin merunduk. Yaitu jadi semakin tahu dia enggak begitu banyak ngobrol, tapi nanti di akhir cerita kisah beliau ini yang paling menarik. Kemudian ada Sanep. Sanep ini seorang pemuda yang periang, penuh semangat. Dia itu mood booster di grup ini. Kemudian ada Talib. Talib ini kebalikan dari si Sanep. Dia lebih pendiam. Kemudian ada Sutan. Sutan ini sedikit egois, adalah karakter pemuda yang sedikit egois. Kemudian yang terakhir adalah Buyung. Buyung merupakan personel termuda di kelompok ini. Dia mempunyai semangat lebih. Ada 2 tokoh lagi, yaitu Wak Hitam dan Siti Robiah. Siti Robiah ini adalah istri paling muda dari Wak Hitam. Konflik terjadi ketika mereka akan kembali ke desa mereka, desa Air Jernih, setelah mereka beristirahat di huma milik Wak Hitam. Ternyata di dalam perjalanan ada seekor harimau yang mengintai mereka. Dan di sini karakter manusianya mulai terlihat. Karena ada orang yang egois, yang inginnya jadi pemimpin tapi tidak berani memimpin, hanya mau menyuruh saja. Kemudian ada yang benar-benar jadi pemimpin. Ada yang manusia yang semangat. Pokoknya grup adalah yang utama. Ada yang mementingkan dirinya sendiri juga. Di situasi ini mulailah terlihat bagaimana watak-watak dari ketujuh tokoh ini. Kemudian terlihat konflik-konflik moral yang ada dalam diri mereka. Dari keseluruhan cerita, saya ambil sisi pendidikan. Sisi pendidikan ini lebih spesifik ke dalam kepemimpinan, yang saya ambil dari karakter Pak Haji. Pak Haji ini adalah seorang tokoh yang menunjukkan benar-benar seorang pemimpin. Awalnya itu pesimis dengan kehidupan, asalkan hidup aja. Saat terdesak, ketika tim ini butuh seorang pemimpin, beliau muncul. Beliau menjadi pemimpin yang bijaksana. Beliau memberi arahan-arahan kepada pemuda-pemuda. Beliau memberi arahan-arahan kepada Buyung dan kepada temannya, bahwa di saat genting, seorang pemimpin itu harus tetap tenang. Harus tetap menguasai kondisi. Harus bisa melihat harimaunya ini ada di mana. Dia bisa memprediksi masalah-masalah yang akan timbul. Beda dengan Sutan. Sutan ini adalah sosok karakter yang egois, ingin menangnya sendiri, ingin selamatnya sendiri. Jadi di dalam kisah ini mengajarkan 2 hal.
bahwa sikap bijaksana itu muncul bukan karena kita merasa punya ilmu lebih seperti Wak Hitam, atau kita merasa kita bisa melakukannya sendiri seperti Sultan, tapi menjadi pemimpin itu seperti Pak Haji, yang tenang menguasai keadaan. Karena pemimpin sejati seperti Pak Haji tidak hanya butuh kuat, tetapi butuh kejernihan dalam berpikir. Dalam kisah ini dapat disimpulkan bahwa kebijaksanaan itu berasal dari wawasan yang luas. Jadi teman-teman semua, terutama untuk murid-murid, kalian harus banyak membaca buku agar wawasannya luas. Agar apa? Agar tidak egois dengan dirinya sendiri, agar tidak selalu merasa paling wah, agar tidak merasa selalu paling pinter. Karena apa? Karena kepemimpinan, kebijaksanaan itu tidak hanya berasal dari kekuatan, tapi dari kejernihan ketika masalah timbul. Gimana kita dapat menyelesaikan setiap masalah-masalah yang ada berdasarkan dengan pengalaman atau dengan buku yang sudah kita baca. Salah satu hal yang menarik ketika aku membaca novel ini adalah unsur tradisi dalam novel ini. Mokhtar Lubis mengkaitkan budaya ke dalam novelnya. Tidak hanya dimaksudkan dalam harimau hewan, tapi harimau yang di dalam dirinya, atau harimau sebagai makhluk mistis, sebagai penunggu hutan, sebagai roh nenek moyang. Selain itu, harimau dideskripsikan sebagai masalah, konflik, problem dalam diri kita yang jika tidak diselesaikan akan menerkam kita, akan membuat kita menjadi seseorang yang selalu merasa bersalah. Harimau itu yang menerkam rasa-rasa itu, rasa kejujuran kita, rasa keberanian kita diterkam oleh harimau ini. Setelah membaca novel ini, saya masih ada beberapa pertanyaan, yaitu siapakah Wak Hitam sebenarnya? Kemudian apa yang terjadi dengan Siti Rubiah? Itu kalau kepo dengan kisahnya, jangan lupa untuk membaca novel Harimau karya Mokhtar Lubis, dan jangan beli baca gambar. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Bye-bye on another book review selanjutnya.